Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Superka, NIM 2023314141. Kelas 1B, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan membacakan hasil artikel yang telah saya buat yang berjudul Potensi Bahasa Indonesia Menuju Bahasa Internasional. Yang pertama yaitu pendahuluan. Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO akhirnya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Hal ini menunjukkan kepercayaan dunia pada bahasa Indonesia sebagai alat untuk memperbaiki pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, komunikasi, dan informasi di seluruh dunia. Dalam sesi pleno Konferensi Umum ke-42 UNESCO pada Senin 20 November di markas besar UNESCO di Paris, Prancis, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saat ini, bahasa Indonesia bersanding dengan 6 bahasa resmi yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Inggris, Prancis, Arab, Tiongkok, Rusia, dan Spanyol, serta 3 bahasa negara anggota UNESCO yaitu India, Italia, dan Portugis. Peluang untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional adalah keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Bahasa Indonesia memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia selain memperkuat identitas nasional dan jati diri bangsa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pembahasan. Pada dasarnya, bahasa Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain di seluruh dunia. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan program pendidikan di Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh kerjasama untuk membangun hubungan yang baik dengan negara asing dalam bidang-bidang seperti pendidikan, budaya, dan pariwisata yang menghasilkan popularitas bahasa Indonesia saat ini. Karena beberapa faktor seperti struktur kalimat yang sederhana, bahasa Indonesia dianggap mudah dipelajari dan membuatnya memiliki potensi untuk menjadi alat untuk menggabungkan warga masyarakat. Pembuatan kebijakan dapat menggunakan kesempatan ini untuk mendorong bahasa Indonesia agar semakin diminati di beberapa negara ASEAN, seperti bagaimana drama Korea dapat membuat orang lain tertarik untuk belajar bahasa Korea. Oleh karena itu, dengan mengoptimalkan perfilman dan kultur Indonesia, secara tidak langsung memungkinkan penyebaran bahasa Indonesia menjadi lebih mudah. Bahasa Indonesia memiliki 2 potensi untuk menjadi bahasa internasional. Kedua komponen tersebut adalah intrabahasa dan ekstrabahasa, menurut Philipson. Faktor intrabahasa mencakup sistem bahasa Indonesia yang mapan, yang memiliki sistem ejaan buku yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Faktor ekstrabahasa mencakup sikap positif penutur bahasa Indonesia yang ditandai dengan kesenangan budaya Indonesia yang mendorong banyak pelaku ekonomi dari mancanegara untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini berdampak pada jumlah individu asing yang belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah dipelajari di lebih dari 45 negara, tidak kurang dari 130 lembaga, termasuk perguruan tinggi, pusat kebudayaan asing, KBRI, dan lembaga khusus. Selain bahasa Prancis, Jepang, dan Inggris, pemerintahan daerah Vietnam memprioritaskan bahasa Indonesia. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran Indonesia terutama dalam menangani konflik politik yang tersebar di berbagai wilayah. Itu benar dan itu menyebabkan banyak orang dari luar negeri tertarik dan ingin belajar bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi. Ini juga membuat perkembangan bisnis, politik, pendidikan, dan seni menjadi penting. Lebih dari 500 sekolah di Australia mengajarkan bahasa Indonesia. Mereka bahkan menempatkannya sebagai salah satu bahasa terpopuler. Fenomena ini menunjukkan bahwa ada alasan untuk membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmiah internasional.
Dengan UU nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang serta lagu kebangsaan, bahasa Indonesia menjadi insentif yang mungkin membuatnya menjadi bahasa internasional. Pasal 44 bab 3 peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional mengungkapkan potensi ini tentang bahasa negara bahwa yang pertama, pemerintahan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Yang kedua, meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimasukkan pada ayat 1 diatur oleh lembaga kebangsaan, dan 3 ketentuan tambahan mengenai peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Bahasa memiliki banyak peran penting bagi manusia dan masyarakat, seperti membentuk dan memelihara suatu masyarakat atau kelompok, memfasilitasi pertukaran ide di dalam dan antara kelompok, dan membentuk identitas individu. Banyak orang berkumpul bersama dan mempertahankan hubungan melalui aktivitas komunikasi. Bahasa adalah alat yang sangat penting untuk menyebarkan pemikiran dan prinsip suatu masyarakat dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Bahasa Indonesia dapat digunakan di negara asing seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, sebagian Filipina, dan Thailand dengan berbagai dialek. Selanjutnya, negara harus memiliki stabilitas politik dan ekonomi yang kuat. Indonesia saat ini termasuk dalam daftar 20 negara terbaik di dunia untuk stabilitas ekonomi dan politik. Karena bahasa Indonesia sekarang global, fungsinya sebagai bahasa internasional, bukan visi yang realistis. Ini karena bahasa Indonesia sudah global, seperti yang ditunjukkan oleh distribusinya di seluruh dunia. Dalam konteks global, bahasa Indonesia tidak hanya dipelajari di perguruan tinggi, tetapi juga digunakan untuk tujuan bisnis di media elektronik. Beberapa media elektronik, khususnya radio yang disiarkan secara internasional, seperti BBC, Radio Australia, Suara Amerika, dan Radio Belanda, memiliki channel siaran dalam bahasa Indonesia secara teratur. Demikian pula fenomena penggunaan business intelligence di internet. Banyak situs web menggunakan bahasa Indonesia untuk menyajikan berbagai informasi. Tidak tertinggal laman klub sepak bola ternama dunia yang untuk kepentingan bisnis dan kemajuan olahraga menyediakan layanan bahasa Indonesia bagi penggemarnya. Kesimpulannya, saat ini upaya untuk menyebarkan bahasa Indonesia ke luar negeri terus dilakukan walaupun relatif masih kurang jika dibandingkan dengan upaya untuk penguatan bahasa Indonesia di wilayah Indonesia. Akhir-akhir ini, pemerintah Indonesia dan perguruan tinggi di Indonesia lebih baik memperhatikan penyebaran bahasa Indonesia ke luar negeri karena seiring dengan perkembangan ekonomi Indonesia, bahasa Indonesia mulai menjadi tren di luar negeri, termasuk Korea Selatan saat ini. Bahkan dengan karakteristik yang dimiliki bahasa Indonesia relatif mudah untuk dipelajari oleh orang asing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.